Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya ada itkun minan nar. Semoga kita semuanya mendapatkan 3 yang besar ini sebagai pemberian yang maha berharga dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, saat ini saya akan sedikit membahas tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, yaitu yang diambil dari sebuah kitab Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahmanu, mereka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi. Oleh karenanya, sayangilah oleh kalian semua makhluk Allah yang ada di bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Pasti hamba-hamba Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian semuanya. Hadirin rahimakumullah, rahmat Allah begitu luas. Lebih luas dibandingkan langit dan bumi untuk hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan kita insya Allah termasuk golongan orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi muwafaqati hadzal hadis hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu. Muwafaqah yaitu sesuatu yang sesuai dengan hadis ini. Ada satu hikayah tentang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kana yamshi fi sikakil Madinah. Suatu saat beliau berjalan di lorong-lorong atau di ganggang kota Madinah. Fara'a sabiyan kana fi yadihi usfurun. Saat itu beliau melihat seorang anak kecil yang ada pada tangannya seekor burung pipit. Wa kana yal'abu bihi. Anak itu bermain-main dengan burung pipit itu. Farahima Umar zalikal usfur. Maka Sayyidina Umar merasa kasihan terhadap
burung pipit itu. Fashtarahu minas sabi. Maka Sayyidina Umar membelinya dari anak kecil tadi. Fa'ataqahu. Setelah itu beliau membebaskannya atau melepaskannya. Falamatu fiya Umar radhiyallahu taala anhu, pada saat Sayyidina Umar wafat, ra'ahu al-jumhur fil manami. Maka sebagian para ulama melihat beliau dalam mimpinya. Fasa'aluhu an halihi. Kemudian mereka bertanya kepada Sayyidina Umar tentang keadaannya. Faqalu ma fa'alallahu bika. Kata para ulama kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, apa yang Allah perlakukan terhadapmu? Qala ghafarali. Kata Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni. Wa tajawaza anni. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahan-kesalahanku. Qalu bi ayyi syai'in? Kata mereka, dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala mengampunimu dan memaafkan semua kesalahan-kesalahanmu? Bijudika? Dengan kedermawananmu? Au bi'adlika? Atau dengan keadilanmu? Au bizuhdika? Atau dengan kezuhudanmu? Qala, kata Sayyidina Umar, lamma wada'tumuni fil qabri. Pada saat atau tatkala orang-orang meletakkan diriku di dalam kuburan, wasatartumuni, dan menutup aku biturabi, dengan tanah, wataraktumuni, dan kalian semua meninggalkanku wahidan, seorang diri. Fadakhala alayya malakani. Maka tiba-tiba datanglah mendekati diriku dua malaikat. Mahibani, kedua-duanya mereka sangat menakutkanku. Toro akli, sampai terbanglah akalku. War ta'addat mafasili, dan gemertak tulang-tulang sendiku, min haibatihima, karena rasa takut kepada mereka berdua. Wa akhazani, para malaikat itu, dua malaikat itu memegangku. Wa ajlasani, dan menyuruh kepadaku untuk duduk. Wa arada ayyas'alani, dua malaikat itu akan bertanya kepadaku. Fasami'tu nidaan minal hatif. Maka tiba-tiba aku mendengar suara yang tanpa rupa. Utruka abdi, tinggalkan oleh kalian berdua hambaku. Wala tukhawifahu, janganlah kalian memberi rasa takut kepadanya. Fa inni rahimtuhu, karena aku menyayanginya. Wa tajawaztu anhu, dan aku mengampuni segala kesalahan-kesalahannya. Li'annahu rahima usfuran, karena dia menyayangi seekor burung yang kecil fid dunya, ketika di dunia. Farahimtuhu fil uqba, maka aku menyayanginya di akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikianlah hikayat tentang bagaimana sayangnya Sayyidina Umar kepada seekor burung pun Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan dengan mengampuni segala kesalahan-kesalahannya. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, mari kita jaga hati kita agar tetap kita sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Di dalam sebuah kitab diterangkan bahwa sayang kepada makhluk Allah bukan hanya kepada manusia saja, bukan hanya kepada makhluk yang berakal saja, bahkan kepada makhluk yang tidak berakal pun kita harus sayang, harus cinta kepada tanaman, kepada hewan yang tidak berakal, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang sebenarnya punya perasaan. Jangan kita menyangka bahwa sebuah pohon atau sebatang pohon, jangankan yang hidup, yang mati pun punya perasaan.
apalagi hewan-hewan, binatang-binatang yang bernyawa, lebih-lebih manusia. Insya Allah, kalau kita terus mengembangkan sifat rahim, sifat sayang, sifat cinta kepada sesama, maka hidup kita ini akan mendapatkan perhatian, cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan meraih husnul khotimah. Demikian hadirin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita senantiasa rahmatnya, sehat walafiat, dan kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.